Sinode Distrik ta. Adorang so buhay hami na barjolo ala nunga tong di pasahaton sian Komisi Ideologi di Bonataon HKBP di Open House dan pola hulagi hami be naung ditayangkan di kanal YouTube ni HKBP asa bui kita memakai partikian lebih ringkas holan aka ringkasan naina mahu tapai hami di zona sabui kita lebih fokus ke subtema. Berubahlah oleh pembaruan budimu dengan subtema membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan dan warga jemaat serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Molo taida watak transformasi nih HKBP 160 tahun nang salpu. Pada waktu itu HKBP mentransformasi Tanah Batak karena HKBP dengan misinya dan visinya waktu itu muncul sebagai yang sama sekali baru di Tanah Batak. Jadi molo dihatai di tahun-tahun transformasi sebenarnya itu adalah wajah dan wujud paling awal dari HKBP di dalam sejarah yang beranjak atau diinspirasi dari perjalanan ni para misionar nah hehe sian reformasi ni Luther menitik beratkan firman Allah jalaido upaina di subtema takasudo dido di bawah sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus. Sehingga ketika kita melihat waktu hadirnya HKBP di Tanah Batak, transformasi yang beranjak dari meneladan pengorbanan Kristus. Jala molotaida di agenda Sadasia 04, Sadasia Tolusia 1 Nuaeng. Selalu do alasan ni penginjilat tai bukan karena amanat agung semata tetapi karena panaonon di Tuhan Yesus. Naung madai Allah hinatabu ni pengorbanan ni Kristus makokop Tanah Batak. Sehingga waktu berjalannya penginjilan selain kesehatan, selain penginjilan itu sendiri, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi juga dikembangkan. Sampai kemudian HKBP berhasil merumuskan jati dirinya sebagai HKBP do HKBP. Namun ketika kita bersinode hari ini, perjalanan terus berlangsung. Pergumulan, perjuangan itu terus berjalan. Dengan data yang kita bisa lihat beberapa hal sebelum masuk ke tema, bahwa di database hanya 41% Huria yang menggunakan database. Jika distrik ini mengizinkan, kita bisa buka per 2 hari yang lalu data terakhir di distrikon di database. Bila diizinkan, ala gabetarida maisia nona karesok yang masih 0, 00 yang tidak mengisi, padahal gerejanya di pusat kota. Molo sian hutan nasuhi dan terakses to database itu masih mungkin bisa dipahami, tetapi inilah kenyataan kita. Sehingga 41% masih yang menggunakan, sehingga di total kemungkinan dari 3.300.000 jemaat kita yang ada di database, kemungkinan asumsi sementara 6,5 juta mah total di ruasta. Dengan kondisi 54,6% itu adalah kaupung-opung ama ina lansia, sekolah minggu, remaja naposo yang masih terdaftar di kakak orang tuanya saharua sondopedo among nado inongna, tapi kita defisit kira-kira 10%. Jadi 45% do naposota do sekolah minggu ta. Bonus demografi dihatai di tonga-tonga di negara. Alai kenyataannya mulu kita berdasar database kita justru defisit 10%. Jala ibadah permingguan di tahun 2024 nah
marminggu di Huriata itu 101.808.822 jiwa. Ibadah sekolah minggu do ibadah umum. Artinya molo di pahobar tu 1,5 juta haruason rata-rata 1.100.000 do par minggu ta dos lapatanna 30,1% do nata capai. Alai adong do surung-surung di distrikon. Sia sude perdalanan ni ibadah di tahun 2024 dia selalu di urutan teratas. Molo didok di ibadah keluarga distrik Medan Aceh itu juara satunya paling atas. Ibadah pertangyangan Medan Aceh paling atas. Ibadah partupulun pamasumasuon paling atas. Oh, tanda-tanda baik dong. Berarti godang do berkah keluarga muda. Bah, martobat majoi tamang molo semoni duaka capaian. Tetapi ada satu yang menggelitik dan ini sangat serius. Giliran sekolah minggu di 2024 kita di urutan kedua. HP di sude peribadahan do, sude permingguan kategorial, sermonna, pertangyanganna, ibadah keluarga, pamasumasuon, ulaun nabadia, selalu do Medan Aceh digijang, kecuali sekolah minggu. Dia di urutan nomor 2 setelah Riau. HP molo tabereng selisih ni per minggu di Riau itu 12 juta, di Medan Aceh 15 juta setahun, tetapi pun ada selisih 3 juta, tetap Riau di atas ketika bicara sekolah minggu. Ibadah sermon kategorial lagi-lagi Medan Aceh paling atas, dan ibadah umum di total Mei diaka ibadah sekolah minggu do ibadah nama godang permingguan godang sejauh 2024 itu nah dilaporkan tu database ni BPSK itu 9.564 orang 36 jiwa atau rata-rata 183.923 orang setiap minggu natapapungu di distrik. Jadi amang inang keterwakilan dari 183.000 itu. Jala molo tabuan itu database 56.000 do naik masuk tu database molo siam Medan Aceh ala yang gopar mingguna 123.000. Ima tanda bahwa database kita tidak mewakili keberadaan kita yang sehari-hari. Sehingga kalau dibuat dari semua ibadah keluarga, ibadah kasual, ibadah pertangyangan, ibadah partupolon, ibadah pamasumasuon, pabagason, sekolah minggu, ibadah sermon kategorial, ibadah ulaun nabadia do parmingguan godang, torok ni parminggu do nama dohotia kaulau pertangyangan ni di tahun 2024 di ranking teratas di seluruh HKBP distrik Medan Aceh 15.083.451 jiwa dengan rata-rata 230.000 jiwa per minggu. Di bawahnya itu langsung jauh, itu masuk ke Riau 12 juta. Nanti paling bawah ada distrik persiapan Baru Seraya do Tanah Alas, Lampung, Tanah Jawa, Binjai Langkat, Borneo, Toba Sudutan, Molo Siang Gijang, distrik Medan Aceh, Riau, Jakarta Raya, Sumatera Timur, Silindung, Kepulauan Riau, Dairi, Bekasi, Toba, dan seterusnya. Jalanunga adong tauji ala ditugason pimpinan ni Huriata KBP kami di STT Lahau Patupahon semacam penelitian awal yang kita peroleh dari data keterwakilan dari distrik sejauh banyak 502 responden dari seluruh distrik yang ada di HKBP dengan kategorisasi yang kita upayakan mendekati kondisi yang paling asli. Ternyata sudah terjadi perubahan. 83,2% per minggu tai dangalani haso malam. Nama uas do mana? Sibaya ko kita mah molo malay mana mulang.
Alasan kenapa mereka rajin beribadah ke HKBP yang 83,2% mengatakan rindu bersekutu dengan Tuhan dan 10% doi karena kebiasaan. HP pelayanan olodope hasomalan. HP naro natalayani nunga hehe sian uas sihol nirohana mersaur do debata. Nah ini memang yang 83 ini juga harus kita pecahkan kembali. Karena sekarang gereja juga sudah jadi pusat hiburan. Jangan dia sebenarnya nyari hiburan. Makanya ketika khotbah lucu-lucu dia senang mendengarnya. Bukan kebutuhan spiritualitasna. Dan ngulu partodion naidope alai na mungkin niluluanna dan selalu siwalu pulutului sude yalani na marsitutu lau pajupang do debata. Adong doi sumani halak naung mawas senang dengan hiburan dan lain-lainnya. Tapi ini belum bisa kita pecahkan sekarang. Kita masih fokus di kondisi secara umum. Jadi molo odo tak pakai data, gereja kita itu sudah banyak perubahan dari gereja tradisi menjadi gereja yang memang bersekutu, rindu dekat dengan Tuhan. Ngahirai sinuaing kondisinya. Dan ketika yang 83% itu ditanya, apa yang paling disukai oleh mereka? Jadi 35,3 mereka banyak memberi perhatian terhadap khotbah, 20,6 tuaka musik dan nyanyian. Unang alat musik na itawayakon, ede dawot paredeon disi. Tetapi yang sangat mengagetkan, kor bukan bagian yang paling disukai. Ini tantangan serius kita. Maka membanyakin kor tidak selalu sejalan dengan memenuhi kebutuhan ninaro. Disitulah dilemanya. Tapi kalau kita tidak merawat paduan suara, kemungkinan tergerus juga kehadiran nih keanggotaan nih jemaat. Tapi tak usah dipecahkan Bapak Ibu. Kita biarkan ketegangan yang dua itu terus terjadi. Di satu sisi situasinya memang kor bukan yang paling didambakan, tetapi di sisi yang sama kor masih menjadi alat pelayanan kita yang toolsnya lumayan bagus untuk mengcover kehadiran dohot parsauran di Aka Huriata. Dan yang sangat itu tadi agak sangat variatif. Kalau ini di hasil investigasi ini BPSK, tim sentralisasi. Ini bukan dari STT tetapi dari tim yang dikerjakan oleh Komite Transformasi. Mereka menemukan juga yang sangat perlu kita perhatikan di sinode ini, bahwa perbaikan belanja balajoni pelayan dijawab oleh, kalau itu basis penelitiannya setara dengan bukan STT tetapi setara dengan peneliti independen di quick count kalau terjadi pilpres atau pilkada. Mereka menemukan bahwa parbalanjon, perbaikannya dan sebagainya tidak selaras dengan peningkatan rasa beribadah. Jedang saur dope hinadenggan ni pelayanan, pertumbuhan pelayanan tu pertumbuhan di angka perbaikan di katakanlah hamanginang di Parbalanjon. Ini hasil temuan dari tim sentralisasi. Kembali kita melihat ada data baru lagi. Ini konteks kita bersama bahwa dari 73,8 jemaat kita itu 73,8% yang tidak hadir ke gereja, malas ke gereja, memang 72,8 nasomar minggu do nasida dan 26 lau tu gereja nasi. Jadi berarti adong dope problem naikon tahu basi bahwa manogu-nogu ruas unang tormaradi itala na lau do tu gereja nasi. 73,8 mereka bukan ke gereja lain tetapi tidak bergereja sama sekali. Molotasukun si 26,2% ini ai ahado benalau hamu tu gereja nasi.
27,3 Madok ala Jumonok. Alasan mungkin ini Medan tidak masuk karena gereja kita bertumbuh di berbagai tempat, tapi bisa jadi ini didominasi oleh di luar wilayah Medan. 36,4 itu karena igora-gora dongan, diela-ela dongan, dan akhirnya senang dia ke sana. Kemudian apa yang menarik rupanya di gereja lain itu, 76,2 musik dan lagu yang digunakan dalam ibadah, 14,3% do taringotu khotbah mereka yang menarik. Ima sesautik jo tabani molo adong di rikotan no di diskusi asa boijo ta mar hori-hori ding di kita mernida akadia manaung tadalani do dia ma refleksi naung sahat tu tonga-tonga ni uriata dia perdalanan 2024 nasalku tonari sa maita tu hata transformasi. Jadi molo diuhal sian Matiusia Yesus mengajar melahirkan perubahan, transformasi, sehingga Yesus bukan anti dan takut perubahan, bukan sekedar ikut perubahan, bukan sekedar menambal perubahan, tetapi Yesus menghendaki perubahan itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat pendekatan yang terjadi di dalam mentransformasi dunia pada waktu itu, kita lihat bagaimana Yesus berjalan bersama orang ke Emmaus itu. Dia datang dengan pendekatan dari samping, dia turun ke bumi pendekatannya dari atas, tetapi dia juga menjadi orang yang hina, orang yang merendahkan hatinya, dia pendekatannya dari bawah. Sehingga tidak melulu transformasi dikerjakan dari kantor pusat, dari kantor distrik, tetapi banyak sesungguhnya perubahan itu diciptakan dari pinggiran, dari tepian sosial, tidak melulu dari center, dari pusat. Sehingga disitulah HKBP mengambil Roma 12 ayat 2. Tapi yang saya tampilkan di sini, kalau kira-kira diterjemahkan secara harafiah, Roma isini Roma 12 ayat 2 tay. Dan kamu harus berhenti menyesuaikan diri dengan dunia ini, tetapi harus terus diubah oleh pembaharuan budimu, agar kamu dapat menyediakan apa kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Sehingga kalau kita lihat, jangan menjadi serupa dengan dunia ini yang di terjemahan kita, yang digunakan di terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia terbitan LAI. Kalau kita lihat di situ ada penggabungan partikel negatif dengan imperatif pada masa kini, sehingga bisa diartikan berhentilah melakukan ini. Artinya berhentilah menjadi serupa dengan dunia ini. Karena memang dalam banyak hal kita perlu serupa. Serupa seragamnya warna pink, serupa warna belang-belang, pokoknya keserupaan kadang itu menyenangkan. Tetapi ada yang disebut Rasul Paulus di ayat 2 yang tidak boleh serupa, yaitu jangan serupa dengan dunia ini. Karena satu-satunya cara terhindar dari keserupaan dengan dunia ini hanya ada satu kata, berubahlah. Maka disitulah terjadi medan pertempuran di Roma 12 ayat 2 ini antara keserupaan dan perubahan. Sebenarnya ayat ini atau tema kita ini mulai dari gereja di Roma. Kita tahu bersama Paulus bukan pendiri gereja di Roma, tetapi dia bersuara untuk transformasi orang Kristen di Roma. Dalam hal ini saya gunakan istilah gereja di Roma. Ada kemungkinan besar bahwa gereja di Roma didirikan oleh orang-orang Kristen yang bertobat dari Palestina dan Suriah. Yang kalau kita lihat Roma 12 ini mengikuti Roma 1 sampai Roma 11 sebagai ringkasan maun sian nasa pangajarion ni Rasul Paulus jalaima na haidana non di bindu
12 ayat 1 bindu 15. Dengan dua perintah yang merupakan dari dua sisi komitmen orang percaya. Na parzolo unang saropang alaina paduahon mubama marhamu bau. Kalau di terjemahan na umum mangilulu. Jadi di dodongan molo uluk mangilulu gabelam tabbama tajom ni bisana. Ketika dia bertransformasi di situ. Dunia di sini sebenarnya tidak ada persoalan HKBP dengan dunia. Justru visi kita menjadi berkat bagi dunia. Tetapi ini bukan kosmos. Ini bukan dunia yang diartikan kosmos, tetapi roh, zaman. Lebih ke kalimat itu. Sehingga kalau kita buat ringkasan dari Roma 1, Roma 3, Roma 6, Roma 9 sampai ke Roma 19, inilah transformasi yang bisa kita lihat. Pertama, di sisi paling kiri dari hidup dalam dosa, di sisi paling kanan transformasinya menjadi melayani. Dari kebutuhan untuk keselamatan menjadi ke pelayanan keselamatan. Dari kekudusan Allah yang mengutuk dosa ke kemuliaan Tuhan untuk tujuan pelayanan. Dari kematian akibat dosa kepada demonstrasi keselamatan. Dari kebenaran yang dibutuhkan ke kebenaran yang diterapkan. Dari kebenaran Allah dalam hukum ke kebenaran Allah yang diperlihatkan. Dari hamba dosa menjadi hamba pelayanan. Hamba Tuhan dalam pelayanan. Dari doktrin ke tugas dan tanggung jawab. Dari hidup karena iman kepada pelayanan dengan iman. Sehingga kata transformasi itu dari dosa ke pelayanan, dari dosa ke melayani, dari kebutuhan untuk keselamatan kepada pelayanan karena keselamatan. Sehingga kita bergeser dari doktrin ke tugas dan tanggung jawab, dari hidup karena iman bergeser dia ke pelayanan dengan iman. Maka syaratnya kata Rasul Paulus tidak boleh punya dua tuan. Sarupa doi dohok botolon. Kalau taingo pepatah nih orang Afrika, kita tidak bisa melihat lubang botol ini dengan dua mata terbuka. Kita harus tutup satu, baru dia kelihatan. Kita tidak bisa mengabdi di Matius 6 ayat 24 kepada dua tuan sekaligus, apalagi M yang terakhir ini sudah menjadi mammon. Mammon, bukan lagi M biasa. Dia sudah menjadi tuan dalam hidup manusia. Apa yang dijaga? Dia nazina moton ni Apostol Paulus. Karena manusia ada kecenderungan untuk berubah. Kita lihat misalnya, petanya di perjanjian lama. Lot yang tadinya benar, yang kita lihat sebagai contoh di perjanjian lama, yang tragis tentang seorang yang percaya, bertahap-tahap dia akhirnya menjadi serupa dengan dunia. Kita lihat di Kejadian 13, pertama-tama si Lot itu mendirikan kemahnya dulu menuju Sodom. Di Kejadian 13 ayat 12, pindah mai mana tu Sodom. Tidak lama kemudian, dang holani mana na pindah tu Sodom. Sodomima pindah tu diri ni mana. Dia Sodom itu masuk dan pindah ke dalam dirinya. Magoma kesaksianna tu tonga-tonga ni aka halak di hati-hati bahkan kepada keluarganya sendiri. Itu di kajian yang kita sampaikan di Bona tahun di open house-nya KBB yang sekarang lagi ada di YouTube kita itu disebutkan bahwa bedanya jeruk sama mangga dan anjing sama ayam dengan manusia nampak sekali. Jeruk sama mangga seumur-umur bertetangga, tidak pernah jeruk berbuah mangga, mangga tiba-tiba berbuah jeruk. Anjing dan ayam bertetangga seumur-umur, tidak pernah anjing jadi berkokok, ayam jadi menggonggong. Tapi kalau manusia, Lot kita bisa lihat ceritanya. Dia berpotensi untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Perahu di air karena memang dia dirancang demikian. Tetapi air di dalam perahu itu pasti jadi bencana besar. Maka gereja bagi dunia. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Bukan dunia ini masuk ke dalam HKBP. Sehingga ada variabel utama yang disebut pembaharuan budi. Apa yang paling bertahta di pikiran kita. Itulah yang dimaksud dengan budi
yang diperbaharui itu. Kita tak usah susah soal budi, karena SD kita pertama kali membaca, TK pun sudah ketemu dengan budi. Ini budi, bapak budi, ibu budi. Tapi tak pernah tahu kita margaha do si budion. Alaina jelas apa yang paling bertahta. Karena apa? Dunia terus berusaha mengubah pikiran kita, memberi tekanan dari luar. Namun Roh Kudus membaharui kita dengan membaharui pikiran. Apa yang paling bertahta di dalam pikiran kita. Sehingga bagi Paulus, tindakan penebusan Tuhan harus menghasilkan transformasi orang percaya. Molo tabereng di buku panduan nih tahun transformasi di patorangi nang Rospita disi, bahwa kita tidak sekedar bertobat, tapi juga harus diperbaharui. Tidak sekedar kembali ke titik nol kalau di grafik kartesis itu, tapi kita harus pindah. Aenggolan di titik nol do, dan na bertobat guarni, na cuti berbuat dosa doi. Molo sian negatif pindah to plus, itulah yang disebut terjadi pembaharuan. Perbedaan yang serupa itulah yang di sebelah kiri, yang berubah itulah di sebelah kanan. Jadi Roma 1 ayat 18 sampai 32 di sebelah kiri, orang ini gagal bersyukur kepada Tuhan, mereka merusak tubuh mereka, tapi bertransformasilah menjadi orang yang menyembah Tuhan, mendedikasikan mereka sendiri sebagai korban, dan mempersembahkan tubuh mereka untuk melayani Kristus. Di yang serupa ini, mereka termasuk dalam zaman sekarang, tetapi di Roma 12 tidak sesuai dengan zaman ini. Pikiran mereka dibuat baru. Di Roma 1 mereka tidak menyetujui pengetahuan tentang Tuhan, maka Tuhan membiarkan pikiran itu. Tetapi dibaharui, Tuhan memperbaharui pikiran mereka sehingga mereka dapat menyetujui kehendaknya. Di sebelumnya pikiran mereka rusak, menghasilkan keburukan, mementingkan diri sendiri. Tetapi di Roma 12 pikiran yang diperbaharui menghasilkan tindakan pelayanan kepada Kristus. Hasil dari transformasi itu disebut mampu membedakan apa kehendak Tuhan, apa yang baik, yang dapat diterima, dan yang sempurna. Sehingga ketika kita masuk ke subtema, HKBP menitik beratkan fokus prioritas pada 4 pembaruan. 1, pembaruan janji, jadi membaharui janji. 2, membaharui karakternya. 3, kulturnya. Dan 4, kemampuan melayani. Oma na ikon dipahosing, ditransformasi, dipai baru di tahun transformasi. Kita lihat amanginang yang sudah dikerjakan oleh Komite Transformasi. Kami di dalam dan bersama Amang Albert, Simanjuntak, dan tim yang mencapai ratusan orang. Dan jumnya rapatnya juga ratusan kali. Jadi tidak hanya sesekali ketemu lalu dirumuskan. Apa yang harus dibarui? Nah parjolo poda tohonan. Iya mai apa di tahun? Guru, Bibel Pro, Diakones, Situa. Ahamana ikut dipai baru di ruas pada nipat didioni, maka tidak kok kaporseaon, parsaripeon, doho ulaun nabadia. Ahamana ikut dipai baru di institusita, di lembaga, janji tiki mamiako batu ojahan. Adong do tanggung jawab ni huria dis. Nasotupa masohot martangiang di gerezaon. Itu wajib. Ojahan ni janji mangopoi gereja, janji madabudongan tuhum ni huria. Ipe marpada do huria isi. Mau adong naho na RPP, adong do padan ni huria. Tadi beberapa contoh. Aladang boyo namanginang tahatai di sada sesi songono jepekna. Jadi lo samuma piga-piga na boita patujulo. Sian naikon sipai barwota na mardomu tu padan. Jaji. Didok di poda tohonan hapad di tahun na parjolo. Nang so sude itapad dita alai sianodo haroroan di sude poda. Sianodo dibuat tu situa, tu guru, diakones, bibel prodo, tu evangelis.
Didok di poda tohonan na parjulong muladong na marjamita di hataho mahatana songon hatani debata. Jadi transformasi yang perlu kita kerjakan itu pertama adalah soal watak kita terhadap firman Allah. Molo taida naking jala di pa tujolo opuye porus di periodeon laho panakokon torok ni par minggu di rapo MPS diputuskan dari 30 naik menjadi 70-80%. Walau kita katakan dari SCT kami bilang waktu itu tidak memungkinkan. 10% peibana nako per tahun itu udah sangat luar biasa. Alai alanga gok disi rapoti mangodolhon. Naik dia dari 30 ke 70, 80%. Maka salah satu yang harus kita lihat adalah bagaimana watak terhadap firman Allah. Jadi isi majalo tohonan padita na duo do torlidok. Leho mantu nasida todim todi porbadia asamalo jala hiras nasida maka tahun hatam. Ternyata molo tabereng dia geda ini sangat khusus. Ai didok hiras niroha do parbueni jamita itu sangat terkait. Jadi asalam dengan huria tangiang ni mingguat fen madok saileho ma hiras ni roha. Di tangiang mingguek Saudi asalam pita jalalam gadda huria lehon ma hiras ni roha. Di minggu Epipanias asa torop hatop rarat barita nauli tuak ganup luat saya diulahi lehon ma hiras ni roha. Jadi molo penaking idok malo 5 hali hiras sehali malo. Jadi unang 5 hali malo alai sehali hiras terbalik doi. Sada hamalon di update dikuatkan dengan 5 hiras niroha. Jadi di sima hita watak terhadap firman Allah ini mungkin yang harus diturunkan ke dalam jabaran yaka program-program naikon tapatupa. Buama asa lam hehe aka ulaon do pelayanan na patanakon hatani debata na majujui makehe yaka ruas lam mawas lam masihol di hatani debata. Sehingga demikianlah nanti per minggu kita harapkan bisa meningkat. Yang kedua, di poda tohonan napa duahon taringot tu RPP. Didok ikon badiado huria. Ini yang harus kita perbarui juga. Ipai baru ma komitmenta taringot tu RPP. Ala molotabereng nakinganon 54 amaina lansia, 45 anak remaja na poso, molotabereng on adong do masalahnya tu RPP. Jadi rasongono may mana. Opung doli opung boru ruasnya KIP dope. Maka 2 ruasa. Among na do inong na anak ni otolu alai sada na mau ni HKBP 2 ho na RPP. Jadi berarti sada nama boye tongon do ina ripena berarti opak maruasnya KBP. Hapena sasada on anak na ni HKBP on pahop pusian on 2 musedo. Akhirnya gabe taetong 3 nama tua 4 3 dana remaja na poso 2 ala naho na RPP dang tagora mulak. HP ubay na itabahon parmahanion asay parmahani duatong dung di RPP ay namasan waeng dung RPP dang yato ibe. Ikon narosat diri na may mana manangidalap pedang isi sebe. HP justru dang taula parmahanion ay holan hona ruhut parmahanion pamisangon. Dia seolah-olah dibiarkan begitu. HP kon say sunggulat tadoi asa mula nasida turia. Itu contoh jaladong do RPP tay nangpe bulan Mei sudah diterbitkan dari Komisi Teologi RPP do juklak RPP tapi tangga-tangga pada laton RPP dak ya do dirubah. Itu tetap adong do tahapan. Napau naroha hobas tu pe kita di silau makobasi alay adong naikot tahatai khusus taringot tu pature kada dana. Ai sada poda di HKBP taringot tu dana. Alai jojok don terabaikan. Ala didok rado ti hamuma pature turehon akada danak maniru pabenan Tuhan Yesus. Sehingga yang pertama dan terutama di situ adalah
bagaimana sedini mungkin anak-anak itu berkualitas, bertumbuh, dan seasli mungkin terjadi hubungannya dengan Yesus. Adong do aplikasi yang sangat berkembang, nah diminati anak-anak, tetapi keasliannya menurut penglihatan kita sekilas nggak terjadi, karena dia menempatkan robot menjadi penghubung anak itu dengan Yesus. Molo dihuriata maniru pabainan Tuhan Yesus sedini mungkin, seasli mungkin dengan Tuhan Yesus. Perlu donang tahatai taringotu ulaun ni situa. Ima nomor 2. Madasdas ruas ni huria tu parmingguon dohok manakasi alana ubay nasoro. Jadi na dietongin waing narodo dan dietong naso ro. HP di podatonan nomor 2 nasorodo. Dakolan nasoro alania hau bain naso ro. Jadi molo adong tolu manangopat tiap minggu diupdate situata nasoroi alania hau bain soro jalapiga nasoro, mungkin kita akan meningkat kok. Akan terjadi perubahan dari banyak orang yang tadinya seperti kita katakan yang serupa dengan dunia, tetapi yang kemudian yang dibaharui melalui perjumpaannya dengan firman Allah. Jala molo taida di zaman misionaris, bahkan tempat duduk itu tuh dolau memilangi nasoro. Itu benadong kursi miring inganan ni situa di zaman ni misionaris jaladong doi tading nisa tunuain. Parhaladu hudul di sabula siamun manang sabula habirang ni langgatan. Asa boi di bereng ibana piga nasoro, ise nasoro. Nang pe zaman telah berubah, molo di zaman ni misionaris situeido mamereng ruasi anggonoaeng ruasi nama mamereng situei. Atau luminggu dang ro situa nami na orang sehat do huroain gabe situei na mai pa bereng-bereng. Terakhir amanginang alai kod diskusi doita alai sido anon unok ni pembahasatan. Di dok mana paduahon pembaruan karakter sehingga gambar menjadi serupa dengan Allah, imago Dei itu semakin tampak di HKBP, di perjalanan kita, di orientasi pelayanan kita di tahun ini. Dan kalau kita lihat yang dijelaskan Yesus di Yohanes 13, karakter tertinggi kita itu adalah tindakan. Karena di sana Yesus tidak mengambil tongkat komando, tetapi mengambil handuk dan baskom. Mengambil hal yang dan barang yang sederhana yang dimanapun bisa didapat untuk memberi pelayanan kepada manusia. Kenapa handuk dan baskom yang dilakukan oleh Yesus di malam perjamuan terakhir itu? Karena dia selalu mulai dari keramahan. Hasil ni survei naposo bulung padok ni nasoro tu gereja kita kurang mendengar naposo bulung. Kita kurang ramah terhadap naposo. Artinya dalam hal bagaimana menyambut pelayanan-pelayanan mereka, bagaimana memperhatikan pertumbuhan mereka. Sehingga mereka sudah makan, tapi kotoran kaki bisa mengganggu. Karena tanpa kaus kaki di zaman itu, jadi kaki bisa membuat makanan kurang menarik waktu itu. Maka Yesus membasuh kaki murid-muridnya, mulai dari keramahan. Dan Yesus menanggalkan jubahnya, statusnya, kuasanya, kemampuannya. Dengan cara apa? Merawat kerendahan hati. Jadi di dia do digenapi Tuhan Yesus jabatan naik di kaki murid-muridnya. Dan ketika dia membasuh kaki murid-muridnya itu, dia tidak membatasi kedalaman nih pelayanan. Dia tidak puas hanya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dia juga menyekanya, berniat untuk menyelesaikannya. Sehingga tidak ada kerendahan yang terlampau rendah, terlampau dalam, sehingga kita tidak perlu pergi untuk kebaikan orang lain. Dan tanpa prasangka. Jadi Yesus membasuh semua kaki muridnya. Walau Petrus menolak, Yudas mengkhianatinya, tetapi dia tanpa prasangka. Jangan menjadi pemilih dalam pelayanan. Tetaplah melayani. Entah orang itu mudah berterima kasih atau acuh tak acuh sama sekali. Dan dilakukan di ruang atas. Songon
ingana tomai digijang do, bebas dari selfisme pelayanan. Karena zaman sekarang orang bisa terjatuh ke gereja sebagai tontonan bukan tuntunan. Ketulusan bukan ketenaran. Yesus melakukannya di ruang atas, tidak melakukannya di ruang yang mencolok. Karena pelayanan bukanlah tentang sorotan, tetapi tentang ketulusan. Pembaharuan budaya. OP-GB Sadaulautadon di tahun transformasi. Artinya bahwa transformasi HKBP bukan tentang program saja, tetapi pembaharuan budaya. Sehingga budaya ini harus dipimpin secara sengaja. Siapa yang memimpinnya? Oleh para pimpinan yang sangat berkomitmen pertama-tama mendukung segala aras untuk melakukan transformasi, terlibat dalam praktik spiritual dan relasional. Jadi sudehita gabe berkarakter transformasi, gabe tubuh ma budaya transformatif di kita. Seiring waktu, nilai-nilai akan tertanam, menciptakan norma-norma budaya yang sangat positif. Individu akan mulai mengalami budaya transformasi hanya dengan mengikuti arus komunitas kita itu. Nah terakhir, anggon terakhir situ tuh, yaitu pembaharuan kemampuan melayani. Di Sombaraka pelatihan-pelatihan dan itu sudah tertuang di buku panduan tahun transformasi kita. Songonima nabui pasatami mardonga mau liate, oras madita. Ya, melatih Pak di amal narasumber kami mau sahaton presentasinya kita tema do subtema sendiri kita partikian nah satu dan tiga satu jam 12:15 nuai jam 10 saja 45 artinya adong kita laho pembatasan nasiya asalam matang sifat kita bukan hanya saya tadi berdorong mau mereka animuan mau mereka kesempatan ada teknik di sesi berdorong bunga dorong berburu dijak di burian sahalah amata kita tampak sudah tahu kasih apa baru amata Ronald Tebaho mak maju kalau sakit deh secara situasi amang kami dulu oh maju amang Henry Tambulan oh di mana kuning sedai yang pernah kasih kopi oh semua di mahal maju nanti jadi singkat padat mah sabui kata notulis tak deh Pirasa panjul soal amang pendeta tapak kita tahu. Pak di presentasi transformasi HKBP Dr. Sukanto itu sasitona mulai yang kami akan presentasi bunga dengan alai bah ala ditarimo bisa masalah perubahan asarui berjalan dengan transformasi di HKBP selama sulit berubah yang mulai pusat satu hurian transformasi itu kosong. Maaf, aina sodidong apostol Paulus di konteks Rom 2 namaon berubah unang may portibio ina mana itu dia lawan ya Pak Dr. Sukanto Litbong, ini bukan logika, bahkan secara teologi namaon berubah jangan ditempati dunia ini. Allah na berhak tinggal di Portibio, jolma na berubah do. Unak saya mubah-ubah, molo saya mubah-ubah, mau loy berubah.
Buasai ko berubah, hamu amang dot tamuinang, jala dinok Apostel Paulus, masalah pembaruan budi. Buasai ko berubah, asa unak sarupa doho portibio. Selama sulit berubah, dia akan sama dengan ambisi dunia ini. Ay molopala gereja, padita, sarupa doho portibio. Hala Kristus sarupa do portibio. Jangan kita harap gereja aman. Dak pola ikut melalui statistik. Berapa orang yang gereja, berapa orang sekolah minggu yang gereja. Dak pola ina perlu. Dak pola ina perlu amang do tamuina. Ya. Jangan kita harap gereja aman. Gereja dengan molo sarupa do orang-orang gereja dengan dunia ini. Do portibio. Sekali bang, kamu bang. Iya. Masalah ada. Alamat saya perlu nama. Halak na berubah do mampu menadana sito. 5 kalimat perpulisian Apostel Paulus. Halak na berubah do nabui menadda hasitongan. Mampu menadda kehendak Tuhan. Buano wainota amang na maol asa unang maol berubah di HKBP. Iko berubah ma. Mau lihat ma amang holani ma nabui hutang kami taringot tu tema do subtema transformasi HKBP. Mau lihat deh. Memang yun abang produk lebahong ubah-ubahan ya asal dompet pasal ya asal biris. Siapa? Oh, direkam ini? Ya pastilah. Bahaya nih kalau direkam. Terima kasih Amang Pendeta Sukamto Limbong. Saya termasuk mengagumi Pak Limbong ini setiap ceramah. Kalau bisa sebenarnya Amang harus ceramah tiap minggu di banyak gereja, tapi lewat teknologi, lewat IT, supaya makin cerdas ini jemaat kita. Itu pembukanya Amang Limbong. Tapi langsung saja mungkin kritik terhadap ceramah-ceramah Amang dulu, karena selama 4 tahun ini sudah sering saya dengar. Tolonglah dulu dikasih kami tips supaya semacam obat yang Amang kasih ini, kalau dokter misalnya sudah kami makan ini 3 kali 1 hari, untuk transformatif barangkali sudah harus berani lah Amang bilang kami makan ini 10 kali 1 hari. Misalnya kita sudah dengar ini banyak, kita ini kan orang-orang yang punya kemampuan besar, apalagi distrik 10 ini sudah banyak buku kita baca, sudah pasti semua mengatakan sesuai dengan subtema itu. Tapi kalau kita bilang, bisa nggak, berani nggak kita membuat semacam komitmen, fakta integritas? Pertama mungkin yang harus berubah pareses. Kalau perubahannya ini gitu. Kemudian MPSD perubahan supaya tercapai subtema itu ini gitu. Nah itu Amang harus buatlah dulu sama distrik ini. Kalau tadi Amang tapak hutagaul itu sudah langsung keras dia dari atas kan, dari pusat. Dan memang itu saya setuju itu Amang tapak. Karena memang ibarat yang kita lihat ini, kalau ada satu direktur utama BUMN diangkat, terus nampak itu 1 tahun pertama perubahannya, maka di RUPS untuk tahun kedua minimal dia naiklah yang namanya pendapatan. Nah kita soal pendapatan tadi partisipasi, misalnya langsung saja pareses kita ini kalau tidak naik partisipasi sedistrik ini, apa Amang usulkan yang mau dibuat? Reward kah atau punishment? Tapi gitu juga lah sama pendeta resort yang 74 resort ini. Dengan catatan kalau nggak paten ya kita rekomendasi lah, agak geser lah ke Deli Serdang kan. Misalnya ini kan kita agak sedikit guyon-guyon, tapi harus serius Amang, supaya yang Amang ceramahkan soal tema subtema ini wah udah mantap kali.
Tapi kami, khususnya saya dari HKBP Simpang Marindal, amang kasihlah tipsnya itu, obatnya itu. Seperti apa kami bisa mengimplementasikan sesuai dengan masing-masing jabatan dan kewenangan. Yang terakhir mungkin gini, Mang, bisa jadi menginspirasi. Kalau di TNI Polri jelas dia, setiap Kapolsek atau setiap Kapolres jelas sudah mendapat pendidikan ini, pangkatnya ini, kemudian lulus leadership ini, dapatlah dia reward jadi Kapolres. Nah, kita harus seperti itu mungkin. Kalau orang pintar bilang kan, misalnya dibilang ada 3P, ada premis, ada proses, ada people-nya yang bisa meramu semua itu. Jadi terima kasih atas ceramahnya, Mang. Saatnya HKBP khususnya distrik 10 ini membuat fakta integritas dan kita komit, kita laksanakan. Dan sekarang khusus jemaat pun bisa mengkasih seperti apanya jemaat ini. Saya lebih setuju biar aja berkurang 6,5 juta. Ibarat dia anak buah para karateka, ngapain 1.000 kita pelihara? Rupanya sabuk putih pun belum dia. Biar aja lah 200, tapi benar-benar sabuk putih. Demikian Abang, mau lihat ya? Iya, lihat ya. Nah, ketuluan, maka tidak dulu. Firman dulu. Mola de Mari.